Selanjutnya, top topik ketiga. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan pada hari ini. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto hanya melantik anggota Dewan Energi Nasional. Prasetyo Hadi menegaskan belum ada pembicaraan mengenai perombakan menteri di pos-pos lain dalam waktu dekat. Ia menyebut pembicaraan mengenai reshuffle bahkan belum dibicarakan di internal. Menurutnya, satu-satunya yang berubah hanya jabatan Thomas Ciwandono yang resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah menjalani fit and proper test di DPR. Sedangkan belum ada orang yang ditunjuk untuk mengisi posisi Wamenkyu yang kosong. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Jabatan Ketua Harian Dewan Energi Nasional diisi oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Itu reshuffle dulu Mas. Seiring dengan pengisian kursi Wamenkyu karena kan udah ke deputi. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada jabatan Wamenkyu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi belum. di waktu yang sama kah? Belum. Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. Pemirsa, terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membuat isu reshuffle kabinet menguat. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto sempat memberi kode bahwa satu pimpinan Komisi 1 DPR akan masuk ke eksekutif. Desas-desus pergantian menteri atau reshuffle kabinet mengemuka seiring terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Salah satu sinyal yang muncul berasal dari rapat Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Senin lalu. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto memberi kode bahwa salah satu pimpinan Komisi 1 bakal masuk ke eksekutif. Tak lama usai pernyataan tersebut, Utut kemudian mengklarifikasi hanya candaan. Utut memastikan hanya Presiden Prabowo yang tahu wacana tersebut. Sementara Wakil Ketua Komisi 1 Budi Jiwandono enggan menanggapi serius celutukan koleganya, sesama pimpinan Komisi 1 Utut Adianto yang menyebut akan masuk ke eksekutif. Budi menyebut sampai saat ini dirinya masih mengemban tugas sebagai anggota DPR RI. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono mengaku baru mengetahui beredarnya isu reshuffle dirinya dari awak media. Informasi juga nih Mas, ada kabar yang bilang Mas akan dipindah tugaskan kalau di kementerian nanti akan berpindah tugas posisi. Itu betul nggak kira-kira tuh? Mau konfirmasi dulu aja nih Mas, itu betul nggak kabarnya Mas? Konfirmasi ke saya. Tapi kalau itu benar, baru dengar dari sampean. Tapi kalau benar itu terjadi akan ada perpindahan posisi Mas ditugaskan di kementerian lain, itu gimana? Yang kabarnya akan ada berpindah tugas Mas Budi di posisinya Mas di Kementerian Luar Negeri. Mas Budi kemarin kan juga ada kelakar dari Mas Budi ya Mas. Mas Budi mungkin ada tanggapan ada kelakar dari Mas Budi soal jadi eksekutif katanya Mas. Apa? Mas Budi katanya mau jadi eksekutif kata Pak Utut. Makanya ditanyakan ke Pak Utut kabar dari mana. Tugas kita tetap sekarang di Komisi 1. Sepanjang 2025 lalu, Presiden Prabowo telah 4 kali melakukan reshuffle kabinet baik pada level menteri, wakil menteri, maupun kepala lembaga. Perombakan kabinet di era Prabowo nyaris tak lepas dari angka 8 yang menjadi angka keramat sekaligus keberuntungannya.
Terakhir, Presiden melantik Menpora Erick Thohir dan Menko Polhukam Jamari Caniago pada 17 September 2025 yang dianggap tanggal cantik lantaran angka 1 dan 7 yang jika dijumlahkan menjadi angka 8. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.